Raja Saruna Basrega Kalibata. Jubata Yesus Kristus Marakati di Samua. Mulai jangan pernah malu untuk Anda. Hidup di kabinet ada mati yang menanam. Lari berada, nikah berada, mati pun kita berada. Hormati orang tua kita, leluhur kita itu orang tua kita, bukan nanti. Jaga adat budaya kalian, jaga adat budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Adil Katalile Bajuramin Kak Saruga Basrega Kalibata. Kali ini Layar Borneo akan membahas mengenai pasukan merah atau pasukan elit suku Dayak yang ada di Kalimantan yang dipimpin oleh Panglima Jilah. Bagi masyarakat Pulau Kalimantan secara umum, pasti sudah mengenal para pasukan merah atau pasukan khusus suku Dayak yang ada di Kalimantan. Karena mereka selalu hadir apabila ada acara-acara besar kebudayaan suku Dayak, seperti Gawai Dayak atau pesta panen padi yang dilangsungkan setiap tahunnya di Kalimantan. Pasukan merah diketuai atau dipimpin oleh Panglima Besar suku Dayak, yaitu Panglima Jilah. Nama lengkap dari pasukan suku Dayak adalah Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajak. Nama Bangkule Rajak sendiri adalah berasal dari nama kerajaan suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat pada zaman dahulu yang bernama Kerajaan Bangkule Rajak. Berikut beberapa fakta mengenai pasukan merah atau pasukan elit suku Dayak yang ada di Kalimantan yang berhasil Layar Borneo kumpulkan dari berbagai sumber. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mengapa dinamakan merah? Merah identik dengan suku Dayak, yang secara filosofis, berarti tak kenal takut dan penuh semangat. Saat ini jumlah anggota pasukan merah diklaim mencapai 50.000, dan semakin hari semakin bertambah, dan tersebar di seluruh Kalimantan. Pasukan merah, sehari-hari beraktivitas seperti biasa, sesuai dengan profesi masing-masing, tetapi selalu siap sedia ketika diturunkan langsung oleh Panglima Jilah. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak dari suku Dayak. Yang pertama, melestarikan adat dan budaya suku Dayak. Pasukan merah sebenarnya sudah ada sejak dahulu, yaitu saat adanya kerajaan Bangkule Rajak yang dipimpin oleh Pati Gumantar. Sedangkan saat ini, pasukan merah dipimpin oleh Panglima Jilah yang kembali mengangkat pasukan merah untuk terus tetap melestarikan adat dan budaya suku Dayak agar tidak hilang. Peran ini sangat penting, mengingat di zaman modern sekarang ini, banyak budaya yang tergerus hilang. Yang kedua, menjaga hutan adat yang ada di Kalimantan. Panglima Jilah pernah berkata, Tuhan tidak lagi menciptakan tanah, tapi manusia terus bertambah, maka, tanah ini harus dijaga ucapnya. Melestarikan alam, dengan menjaga hutan adat terus dilakukan oleh Panglima Jilah, dan pasukan merah di mana-mana, melalui kunjungan mereka ke penjuru-penjuru Kalimantan. Masyarakat adat Dayak tidak bisa terlepas dari hutan. Hutan adalah sumber kehidupan bagi suku Dayak. Air yang bersih, tumbuhan dan binatang, semuanya dari hutan. Itu semua sangat dibutuhkan oleh semua orang, tetapi masyarakat adat Dayak tidak pernah berlebihan dalam mengambil kekayaan alam dari yang dibutuhkan, karena mereka memiliki hukum adat yang mengatur pengambilan sumber daya yang ada di hutan. Yang ketiga, mengawal tempat acara-acara kebudayaan suku Dayak, seperti Gawai Dayak yang dilaksanakan di Kalimantan, atau perayaan pesta panen padi, yang merupakan festival besar bagi suku Dayak di Kalimantan. Bahkan acara ini selalu menghadirkan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Tugas pasukan merah adalah bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan gawai Dayak agar berjalan dengan kondusif. Apabila ada pihak luar yang mengganggu acara pesta gawai suku Dayak, maka Panglima Jilah dan pasukan merah tidak tinggal diam. Mereka akan menghukum barang siapa yang mengganggu pelaksanaan acara besar suku Dayak tersebut. Yang keempat, ikut serta dalam menuntaskan masalah kriminalisasi dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat Dayak. Masyarakat adat Dayak mempunyai solidaritas yang kuat, karena itu sudah diajarkan secara turun-temurun oleh leluhur suku Dayak. Mereka tidak akan tinggal diam apabila ada kriminalisasi dan ketidakadilan bagi aliansi suku Dayak yang sebagai contoh terjun langsung ke pengadilan yang ditangkap karena sedang membakar ladangnya akhirnya dibebaskan. Karena para pasukan mengetahui bahwa berladang itu adalah sistem kerja yang sudah dilakukan turun-temurun dan sudah menjadi identitas bagi suku Dayak. Mereka juga tidak membakar secara berlebihan, semua ada aturannya, baik itu cara membakar, dan api selalu dijaga, memperhatikan musim, dan arah angin serta melibatkan warga lain, yang ladangnya bersebelahan. Kemudian kasus kriminalisasi, penangkapan Ketua Adat Laman Kinipan, Pak Effendi Buhing, yang memperjuangkan kelestarian hutan adat di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Ia ditangkap karena tuduhan, pencurian, pemaksaan dan perampasan. Pak Effendi Buhing akhirnya dibebaskan, setelah Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan para organisasi-organisasi suku Dayak yang ada di Kalimantan, beserta Panglima Jilah dan pasukan merah, turun tangan mengecam tindakan tersebut. Yang kelima, pasukan merah atau pasukan elit suku Dayak, siap menjaga tanah leluhurnya yang ada di Kalimantan, dan menjaga persatuan, serta kesatuan, dan mempertahankan NKRI dan Pancasila. Pasukan merah adalah pasukan yang cinta akan tanah leluhurnya atau tanah Kalimantan. Pasukan merah suku Dayak juga cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, mereka selalu siap sedia apabila negara membutuhkan mereka kapanpun itu. Kawan-kawan, ini adalah pasukan Dayak yang siap membela Dayak. Kapanpun. Maka inilah pasukan Dayak yang akan menjaga tanah air Dayak, tanah air Kalimantan. Inilah pasukan Dayak yang akan menjaga dan mempertahankan NKRI dan Pancasila di Indonesia. Demikian ulasan kami mengenai pasukan merah dan pasukan elit suku Dayak yang ada di Kalimantan. Untuk kisah-kisah selanjutnya, Anda dapat menyaksikannya di channel Layau Borneo. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan like dan komentarmu untuk menjadi bahan diskusi bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan informasi terkait update video terbaru dari kami. Untuk kritik dan sarannya, silakan berkomentar di bawah video ini ya. Sampai jumpa, dan salam budaya.